Dah. Sini harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di sini. Kami ingin memperkenalkan produk yang ingin kami jual pada Independent Fair. Pertama-tama nama saya Julian Safwan dengan NIM 17250 Saya Fadilan Kawan dengan NIM 72504 dan 6. Saya Rio Hidayah dengan NIM 72503. Selamat datang, saya dapat Ibu dan kuliah dengan NIM 1725009. Yang ingin kita bahas pertama-tama adalah latar belakang, kemudian ada back oriented, kemudian ada tentang keuangan, terakhir ada pada latar belakang bisnis kita pada pagi ini adalah khususnya di kalangan pelaku usaha properti bergerak atau bisa disebut sebagai salah satu jenis makanan yang paling populer di masyarakat adalah pizza. Makanan khas Tiongkok yang dijual di bawah di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Melihat peluang tersebut, kelompok kami ingin memperkenalkan pizza yang bernama pizza Lindy, kemudian bisa didapatkan dengan harga terjangkau dan mengedepankan rasa, kemudian kebersihan, dan usaha ini dibangun atas dasar keinginan menyediakan makanan ringan yang mudah dan aman. Visi utama dari visi kita adalah menjadi pelopor makanan cepat saji dengan menggunakan rasa gurih, creamy dan terkenal dari pizza. Kemudian visi bisa menghadirkan makanan yang gurih, mengutamakan kebersihan makanan dan kualitas sampai ke tangan umum, membangun brand hingga dikenal di semua kalangan dan memperkenalkan makanan luar kepada masyarakat Indonesia. Oke, saya menjelaskan mengenai produk dari bintang ini. Kami mempunyai beberapa kekurangan. Satu, penyajian kualitas terbaik. Kami menggunakan kasus yang dari ayam bedah dan baku-baku premium untuk menjalani layanan dan produk yang kedua, memerintahkan kepada pelanggan. Bintang ini berupaya memberikan pengalaman penggunaan yang mudah serta pelanggan yang pada setiap pelanggan. Ketiga, inovasi langkah mudik. Bintang ini mengembangkan varian kata baru untuk mengembangkan kata baru yang kaya ada pelanggan yang terbatas. Membangun komunitas loyal. Artinya bintang ini membangun komunitas yang kuat dan berkelanjutan pada setiap pelanggan. Dari keempat ini kita tahu memungkinkan kepada kualitas produk, tetapi juga pada
memberikan konsep yang kita pasarkan. Lalu yang kedua adalah pemasaran. Itu tujuannya untuk memasarkan sebuah produk yang kita jual. Dan yang keempat adalah diproduksi. Diproduksi ini adalah memastikan kualitas dan kebersihan dari produk yang kita jual. Ya, jadi saya tidak tahu yang mana. Ini adalah bisnis model kanvas kami, di mana kita memiliki banyak penting yang di sini, seperti di farmasi, dari konsep structure, di mana ini semua menjadi fondasi dari kami saat kami melakukan kegiatan produksi dan pada saat kami menjalankan jualan pada saat yang benar-benar besok. Bisa kita lihat dalam kampus itu yang paling penting itu tidak adalah supaya bahannya di mana kami mengambil dari bahan-bahan baku yang masih fresh, diambil dari pasar dan platform pemesanannya itu kita bisa online dan online. Jadi bisa lewat GoFood, GrabFood, atau dari Shopee juga bisa. Dan itu kita juga bukan sekedar dari pemesanan online saja, tapi kita juga membuka layanan untuk orang-orang yang ingin menjadi driver kami untuk membantu penjualan produk kami juga. Di bidang ini pekerjaan kita itu yang pertama adalah kontrol kualitas, di mana kita memastikan rasa, kebersihan, dan standar produk agar selalu terjaga. Yang kedua yaitu adalah stok, di mana kita selalu menyediakan bahan baku yang sesuai agar tidak tetap selalu menjaga kualitasnya. Lalu berikutnya dari segi proporsi kita mengutamakan rasa dan kesiapan dari produk kami, di mana kita juga ingin bersumber menunjukkan nilai kompetitif di pasar kepada konsumen. Dan hasil dari itu adalah kita akan memberikan layanan yang ramah dan juga rasa kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan. Untuk yang kedua, ini dalam bentuk dari penjualan online itu kita bisa melakukan promosi lewat Instagram, TikTok, dan juga promosi visual itu tetap kita dari yang itu bisa kita membuat apa bisa. Kalau di bidang platform, target kami itu adalah keluarga yang paling utama. Kenapa keluarga? Karena di dalam keluarga itu pasti ada yang namanya ibu-ibu yang dia mengalami masalah dia pengen memberikan makanan pada anaknya. Ada yang menjadi juga kita punya itu adalah nomor baru dari yang kita komen juga
contohnya seperti kita menggunakan air atau itu sebagai bahan fokus kami. Ini yang memasaknya. Kita melakukan pembelian berkat kotak atau POD di mana tujuannya dari pemasakannya adalah kita ingin membuat pemasakan yang sebenarnya kecil dan menarik perhatian. Untuk harga sekitarnya kita bisa melakukan penjualan kepada reseller dan catering, di mana target pembelian dari mereka berdua ini biasanya itu cukup besar, atau penjualannya itu dari kami bisa dalam kuantiti yang lebih banyak pada saat kita menjualnya seperti kita di pedagang kaki lima atau pada saat kita menjual konten seperti itu. Jadi kita punya anggaran untuk persiapan pembuatan tim ini atau perusahaan ini, di mana kita dibagi ada dua biaya. Yang pertama itu adalah biaya investasi, ini adalah biaya kita beli atau kita lakukan sebelum kita mempersiapkan produk. Contohnya perbuatan itu ada seperti alat tulis dan kompor panci dan saja, di mana total biaya kami pada awal dia oleh dalam segmen untuk eksekusinya kita terbagi oleh tiga, yaitu kita pembuatan desain dan cetak benang. Yang kedua kita melakukan posting atau promosi lewat media sosial seperti Instagram dan advertisement dari TikTok. Dan yang ketiga itu kita melakukan sampel produk untuk tester kepada konsumen, di mana total biayanya pelaksanaannya bisa dibuat sendiri oleh saudara-saudara saya. Berikut adalah bibinya, yaitu bibi rupiah. Kita bisa menghitung formulir untuk menyesuaikan dan dengan hasil akhir untuk mendapatkan titik berapa penjualannya nanti yang didapatkan. Sebagai bentuk dari kita pada ini, kami ingin mengenalkan lagi produk utama kami adalah bisa dengan bahan terbaik dan berbagai rasa yang menarik. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar sambil memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. User ini dirancang untuk diterima oleh berbagai segmen, menjadikannya pilihan yang ideal. Dikatakan itu ada yang bertanya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara usaha Anda ini mengimplementasikan IDAS, yaitu satu tentang attention kalian. Bagaimana cara perusahaan Anda menarik perhatian customer? Yang kedua, interest minat setelah Anda mendapat perhatian. Dan satu, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan customer itu membeli produk yang tidak besar atau keinginan pada bagaimana cara
Bingung ya, Tapi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu dia nanya perhatian. Kami di awal-awal promosi itu pasti berusaha untuk memperkenalkan produk kami lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dengan cara menjadi influencer digital atau yang kedua atau menang setelah itu mendapatkan perhatian pasti besar kita akan fokus mengumpulkan minat sosmed. Untuk mengumpulkan minat tersebut kita akan menyampaikan keunggulan-keunggulan yang dapat kami jual seperti dari segi kebersihan, kemudian dari segi rasa dan dari segi bahan-bahan terbaik kemudian dan hanya keinginan di sini kami berkomitmen terus menyajikan rasa yang terbaik untuk sampai kepada customer dan kemudian tindakan. Jadi tadi yang sudah gue jelasin dengan cara menyajikan rasa-rasa yang bisa diterima dari kalangan Gen Z atau usia kalian dan tadi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bisa kami terapkan dengan cara adanya testimoni dengan cara menanyakan kepada orang yang sudah membeli produk kami dan kemudian memberikan rating kepada kami ketika terbatas atau dari produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roland dari Lombok 2. Untuk insaf itu kan bahannya itu dari ayam giling ya. Terus ada kaldu jamur. Nah, sekarang pertanyaan saya bagaimana cara menentukan HPP-nya agar ini bisa menggunakan. Terima kasih. Dari Lombok 8, saya ingin bertanya, dalam salah satu deskripsi produk kamu prioritaskan proses pelanggan. Apa saja langkah-langkah yang dipersiapkan dari mulai pemesanan sampai perpindahan ke pelanggan untuk memastikan kepuasan? Takbir. Bapak diam. Dengan misalkan kami memperhatikan kebersihan dan juga rasa dan kualitas. Ada lagi yang mau nanya? Cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan.